Tidak ada yang lebih indah daripada kegigihan sang ombak yang menolak berhenti mencumbui bibir pantai. Meskipun berkali-kali harus menjauh karena terbawa arus. Mungkin garam akan terurai, mungkin pasir bisa terkikis, tapi kenangan akan terus bertahan selamanya. Karimun, Kepulauan Riau, sekitaran tahun 2005. Siang itu, di sebuah dermaga di pantai Karimun, sinar matahari terasa membakar kulit. Tapi, cuaca panas itu pun tak menyurutkan semangat para ABK kapal ikan itu untuk terus bekerja memperbaiki kapal yang rusak. Terlihat seorang lelaki gagah sedang berdiri memantau para ABK-nya yang sedang bekerja. Syahril, ya, itulah nama lelaki yang berusia 30 tahunan. Ia merupakan salah satu pengusaha muda sukses yang cukup terkenal di Pulau Karimun. Dalam usianya yang masih terbilang muda saat itu, ia sudah memiliki total 15 kapal ikan. Dan di balik kesuksesannya itu, di belakangnya ada seorang wanita tangguh yang selalu setia menemani Bang Syahril. Wanita yang sangat dicintainya dan sudah memberinya 4 orang anak. Wanita itu bernama Hana. Istri yang sangat dicintainya dan juga sebaliknya. Di usia 27 tahun, Hana sudah menjelma sebagai istri dari seorang juragan muda. Hidupnya benar-benar bergelimang harta kala itu, wajar saja, sebab para nelayan di Karimun selalu menjual ikan hasil tangkapannya ke luar negeri karena secara geografis Karimun ini lebih dekat ke Singapura. Maka dengan 15 kapal yang dimiliki oleh Bang Syahril, pastilah dolar Singapura akan semakin banyak tersimpan di brankasnya. Akan tetapi, Bang Syahril maupun Hana tak pernah terlena apalagi berubah menjadi sombong dengan apa yang sudah mereka raih. Mereka berdua dikenal sangat dermawan dan suka membantu para warga sekitar. Sehingga mereka sangat dihormati dan sangat terkenal di Pulau Karimun itu. Bang Syahril sendiri adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Keluarganya memang terkenal pekerja keras. Kakak-kakaknya pun berprofesi sama dengan dia, akan tetapi untuk saat ini Syahrilah yang paling sukses di antara saudara-saudaranya. Namun demikian, dia selalu membantu kakak-kakaknya dalam memajukan bisnisnya. Ya, Syahril sangat sayang dan sangat menghormati kakak-kakaknya. Dan kakak yang paling tua adalah Bang Bahar. Kakak kedua bernama Bang Amir dan yang ketiga adalah Bang Arfan. Ada satu kakak perempuannya bernama Kak Syafira. Pada saat itu, justru kakak pertamanya lah yang paling lemah dalam hal ekonomi. Ketika adik-adiknya sudah meraih kesuksesan, Bang Bahar justru masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Dalam keseharian, dia bertindak seolah-olah sebagai jagoan atau preman di sekitaran dermaga. Namanya pun juga sangat tenar karena Bang Bahar terkenal kejam dan juga suka berbuat onar. Mendapati hal ini, adik-adik Bang Bahar pun berinisiatif untuk membantu sang kakak agar bisa ikut sukses dalam bisnis ini. Gayung pun bersambut, Bang Bahar pun mau untuk mengikuti jejak adik-adiknya yang sudah terlebih dahulu sukses. Dengan bantuan modal dan bimbingan dari adik-adiknya termasuk Bang Syahril, secara perlahan di sini Bang Bahar pun mulai menapaki kesuksesannya. Bahkan dalam beberapa bulan saja Bang Bahar berhasil memiliki kapal ikan pertamanya. Perlahan Bang Bahar pun mulai menjelma sebagai pebisnis handal. Selain dari bantuan dan juga bimbingan dari adik-adiknya, Bang Bahar di sini juga memadukan antara jiwa kepremanannya yang masih lekat dalam tubuhnya dan juga kerja keras yang terkesan ambisius. Di belakangnya juga ada seorang istri yang terus setia menemaninya. Ya, segahar-gaharnya Bang Bahar, tapi dia sangat tunduk pada sang istri. Dia sangat mencintai Ratri, wanita yang sudah memberikannya 3 orang anak. Ya, Ratri merupakan tipe wanita yang sangat ambisius.
Ia selalu mendorong suaminya untuk terus berusaha menggapai semua impian keluarga. Beberapa bulan kemudian, ketika Bang Bahar sedang ikut berlayar ke tengah laut untuk mencari ikan bersama para ABK-nya, jadi di sini para nelayan yang pergi melaut bisa memakan waktu sekitar 13 hari di lautan untuk mencari ikan-ikan yang terbaik. Sekembalinya Bang Bahar ke daratan, ia pun membawa sebuah kabar yang sangat menggemparkan. Ya, berdasar keterangannya, kapalnya diserang oleh perompak di tengah laut. Akan tetapi berkat kegigihan dan juga kekuatannya, Bang Bahar pun bisa melawan para perompak itu hingga bisa mempertahankan kapal beserta isinya. Akan tetapi atas tragedi ini, Bang Bahar harus kehilangan salah satu ABK-nya yang bernama Mudasir. Ya, Mudasir meninggal dunia setelah tertembak tepat di bagian leher. Kejadian ini pun sontak menggemparkan warga di Karimun. Ya, selama ini Laut Karimun terkenal aman-aman saja. Kenapa bisa tiba-tiba ada perompak yang bahkan sampai memakan korban jiwa? Syahril yang mendengar kabar ini pun langsung bergegas menemui abangnya di dermaga. "Bang, abang gak apa-apa kan bang? Abang baik-baik saja kan?" tanya Syahril dengan khawatir ketika pertama kali melihat Bahar di dermaga. "Abang aman, kapal abang juga aman. Tapi abang harus kehilangan salah satu ABK terbaik abang," ujang Bang Bahar sambil matanya terus menatap tajam ke arah kapal. "Abang yang sabar ya bang, tenang saja. Nanti saya akan bantu urus semuanya," ujar Syahril mencoba menenangkan sang kakak. Dan singkat cerita, segala proses pemakaman Mudasir, sang ABK itu pun sudah diselesaikan dan juga santunan sudah diberikan ke keluarganya. Dan terkait masalah hukum di pihak kepolisian pun sudah diurus dengan baik. Setelah kejadian menggemparkan itu, bisnis Bang Bahar di sini justru semakin berkembang dengan pesat. Bahkan dalam waktu singkat, Bang Bahar kini pun sudah memiliki 5 kapal ikan. Ya, sebuah pencapaian yang sangat fantastis dari seseorang yang baru saja memulai dalam bisnis ini. Sekedar informasi, harga untuk satu buah kapal kala itu sekitar 1 miliar. Ya, Bahar mulai menjelma menjadi juragan baru dalam bisnis ini. "Alhamdulillah ya bang, sekarang Bang Bahar sudah mulai sukses," ujar Hana sambil meletakkan kopi di meja teras depan rumahnya kala itu. "Iya, alhamdulillah dek. Mudah-mudahan saja ya Bang Bahar bisa terus konsisten dalam bisnis ini," jawab Syahril sambil meraih gelas kopi lalu ia mulai menyeruputnya. "Bang, nanti sore kita main yuk ke rumah Bang Bahar," ajak Hana ke suaminya. "Ayo, sudah lama juga ya kita tidak main ke sana," jawab Syahril. Di sore harinya mereka pun bersama anak-anaknya berangkat mengunjungi Bang Bahar. Mereka pun lalu mengobrol santai terkait banyak hal, terutama tentang kemajuan bisnis keluarga. Dan anak-anak mereka pun terlihat sangat akrab dan mereka terlihat langsung bermain bersama. Ketika sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba saja seisi rumah dikagetkan dengan jeritan histeris anak Bang Syahril yang nomor 3. Ternyata kala itu anak nomor 3 Bang Syahril yang bernama Davi sedang menangis di lantai 2. Syahril pun refleks berlari ke arah lantai 2 karena khawatir akan keadaan Davi. Ya, Davi kala itu terlihat sedang menangis tepat di depan sebuah kamar yang berada di lantai 2 rumah Bang Bahar. "Davi, kamu kenapa nak?" tanya Syahril panik, tapi di sini Davi masih saja terus menangis sambil terus menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Davi, kamu kenapa sih nak?" tanya Syahril lagi. Kali ini ia mulai menggendong Davi. "Ada monyet besar ayah, monyetnya di situ," ucap Davi sambil menuju ke arah kamar yang kala itu pintunya terbuka sedikit. Dan di sini Syahril sempat sedikit melihat ke dalam kamar itu. Terlihat ada sebuah patung kecil yang diletakkan di atas meja dengan beberapa dupa di depan patung itu. "Kamar apa ini? Kok ada patung aneh?" batin Syahril. Tapi di sini dia mencoba tak menghiraukannya. Lalu ia pun bergegas membawa Davi turun ke ruang tamu. Sesampainya di bawah, Davi masih belum berhenti menangis dengan terus berucap jika ada monyet besar di lantai 2 yang sampai saat itu masih terus memelototi dia.
Ya, begini nih. Begini, jika anak dibiarkan sering-sering nonton film dewasa, jadi ngawur kan ngomongnya, ujar Bang Bahar ketus. Loh, Bang, anak saya itu tidak pernah nonton yang aneh-aneh, Bang, ujar Syahril tak kalah ketus. Kamu itu jangan terlalu sibuk bisnis, Ril. Anak malah tidak diperhatikan, ujar Bang Bahar semakin ketus. Tak mau memperpanjang perdebatan, Bang Syahril dan Hana pun langsung berpamitan kepada sang tuan rumah. Niatan awal, mereka ingin bersilaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan, tapi justru malah mereka bertengkar karena anak. Sesampainya di rumah, Bang Syahril pun menyampaikan apa yang sudah ia lihat tadi di kamar lantai 2 Bang Bahar. Tadi aku lihat boneka aneh di atas meja. Dan ada seperti sesajen di sekitaran patung itu. Apa jangan-jangan Bang Bahar? Abang, jangan sujon dulu. Mungkin saja itu koleksi barang kuno, ujar Hana mencoba menenangkan suaminya karena dia tahu suaminya ini masih panas akibat perdebatan tadi. Iya, mudah-mudahan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai abangku salah jalan, ujar Syahril lirih. Sekedar informasi, pada saat itu Hana sama sekali tidak mempercayai hal-hal klinik maupun hal mistis. Sehingga dia pun tidak begitu memperdulikan apa yang sudah diceritakan oleh Bang Syahril. 3 bulan setelah insiden meninggalnya ABK Bang Bahar, kala itu Bang Bahar minta ditemani oleh salah satu adiknya yang bernama Amir untuk pergi berlayar dengan kapal milik Bang Bahar. Amir pun sangat antusias untuk ikut berlayar bersama kakaknya. Ya, Amir khawatir akan keselamatan sang kakak bila ia mengingat kejadian perompak 3 bulan yang lalu. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, maka berangkatlah mereka berlayar dengan ditemani belasan ABK. 1 minggu setelah mereka pergi berlayar, tiba-tiba saja kapal Bang Bahar kembali ke Karimun. Dan kembalinya kapal milik Bang Bahar kali ini kembali membawa kabar duka yang lebih pilu. Ya, kapal Bang Bahar datang dengan membawa jasad Amir yang sudah tak bernyawa. Amir dinyatakan meninggal dunia dengan luka bacokan di leher dan beberapa bagian tubuh yang lain dalam perang melawan perompak. Keluarga besar juragan kapal ini pun kembali dirundung duka. 2 kali pelayaran berturut-turut, Bang Bahar selalu menceritakan jika ia diserang perompak di tengah laut dan selalu ia kembali ke dermaga dengan membawa korban jiwa, dan kali ini adiknya Amir yang menjadi korban. Aku sepertinya melihat sesuatu yang tidak beres, ujar Syahril kepada Hana ketika mereka duduk santai di ruang tamu rumah megah mereka. Iya Bang, aku lama-lama jadi khawatir. Sementara ini abang jangan ada urusan dulu dengan Bang Bahar, jawab Hana. Apa jangan-jangan dugaanku selama ini benar ya? Jika Bang Bahar sudah melakukan sesuatu yang meminta tumbal nyawa, ucap Syahril lirih. Abang, kita itu tidak boleh berburuk sangka Bang. Ya paling tidak kita lebih waspada saja untuk kedepannya. Ya kalau masalah khawatir, aku lebih khawatir Bang, terutama untuk keselamatanmu, ujar Hana seperti menahan tangis. Adik tenang saja ya, Allah lah sebaik-baiknya pelindung kita, ujar Syahril menenangkan sang istri. Beberapa bulan setelahnya, kejadian yang sama pun terulang kembali, dan kali ini kembali ABK Bang Bahar lah yang menjadi korban. ABK-nya dinyatakan meninggal dunia di tengah laut akibat tertembak di bagian kepala dan dengan motif yang sama pula karena diserang perompak di tengah laut. Setelah 3 kali kejadian berturut-turut yang menggemparkan itu, banyak spekulasi yang beredar di sekitaran dermaga, bahkan menjadi topik hangat pembicaraan setiap warga di Pulau Karimun. Bagaimana tidak? Dalam 9 bulan terjadi pembunuhan di atas kapal milik Bang Bahar yang dimana semuanya diakuinya sebagai korban serangan perompak. Dengan total sudah 3 korban yang mana salah satunya adalah adik kandung dari Bang Bahar sendiri.
Kini banyak para ABK yang tidak berani berlayar kembali bersama Bang Bahar, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah berarti bagi Bang Bahar karena Bang Bahar sendiri pun sudah memiliki tim yang solid di setiap kapal yang ia miliki. Ya, di sini Bang Bahar membayar berkali-kali lipat untuk para ABK kapalnya. Ketakutan di sini juga mulai melanda keluarga Bang Syahril. Hana, sang istri, mulai saat ini melarang Bang Syahril untuk melakukan bisnis, apalagi ikut berlayar bersama Bang Bahar. Bang, apa sepertinya memang ada yang tidak beres ya? Ini sudah 3 kali berturut-turut loh Bang kejadiannya. Aku jadi takut Bang, ujar Hana pada Bang Syahril kala itu. Ya, sepertinya ada sesuatu yang janggal di balik bisnis Bang Bahar ini. Adek tenang saja. Abang sementara akan menjaga jarak dulu dengan Bang Bahar, jawab Bang Syahril mencoba menenangkan Hana. Kita ini bukan memutus tali silaturahmi ya Bang, tapi ya hanya sekedar berjaga-jaga, ujar Hana kembali. Iya dek, abang paham kok, jawab Syahril sambil tersenyum. Setelah kejadian 3 kali berturut-turut di kapal miliknya, bisnis Bang Bahar justru semakin maju dan semakin sukses. Ya, iya, bahkan kini sudah memiliki total 30 kapal, jauh melewati jumlah kapal yang dimiliki adik-adiknya. Bang Bahar pun kini menjelma menjadi juragan besar di Karimun. Ya, namanya benar-benar melambung saat itu. Rumahnya pun dipugar menjadi lebih megah dan lebih mewah. Bang Bahar kemana-mana pun dikawal oleh para bodyguardnya yang bisa mencapai jumlah 8 orang pengawal pribadi. Akan tetapi, saudara-saudaranya justru di sini merasa aneh karena semakin hari sifat Bang Bahar terlihat semakin berubah. Ya, ia kini justru semakin sombong dan juga terkenal semakin pelit. Pada awal tahun 2007, keluarga besar mendapat undangan resepsi di Pulau Jawa, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Maka berangkatlah Bang Bahar sekeluarga, Bang Arfan sekeluarga, dan juga Bang Syahril sekeluarga. Pada awalnya, semua berjalan dengan normal. Selama di Bandung pun mereka menginap di sebuah hotel mewah, akan tetapi ketika sudah sampai di hotel di daerah Bandung, di sini Bang Syahril mulai merasakan jika ada sesuatu yang aneh. Kenapa perasaanku mendadak gak enak ya dek? Ujar Bang Syahril pada Hana kala itu. Gak enak gimana Bang? Mungkin abang hanya kecapean setelah lama di perjalanan, jawab Hana. Atau abang mau dipijit atau dikerok? Mungkin abang masuk angin? Lanjut Hana lagi. Bolehlah dek, mungkin abang masuk angin, jawab Syahril. Setelah dikerik dan dipijit, Bang Syahril pun kemudian beristirahat di kamar hotel. Dan tak lama kemudian datanglah Bang Arfan ke kamarnya. Kenapa Ril? Kau sakit? Tanya Bang Arfan dengan lembut. Mungkin hanya lelah di perjalanan saja Bang. Aman Bang, jawab Syahril sambil tersenyum. Ya, Bang Arfan ini memang sedari dulu merupakan kakak yang paling perhatian dengan Syahril, mengingat Syahril adalah anak bungsu. Kau jaga dirimu baik-baik ya Ril. Jika nanti aku sudah tiada, kau harus tetap kuat. Kau harus jaga anak-anakmu dan juga istrimu, ujar Bang Arfan yang kata-katanya kala itu langsung mengejutkan Syahril ketika mendengar. Abang ngomong apa sih Bang? Jangan bicara sembarangan Bang, ujar Syahril sambil menahan tangis. Semua yang bernyawa pastinya akan mati Ril. Intinya kau jaga dirimu dan juga keluargamu baik-baik ya, ujar Bang Arfan sambil tersenyum. Terlihat kala itu air mata yang mengembang di sudut matanya. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Besok acara resepsinya, kau harus sudah sehat ya, ujar Bang Arfan. Lalu tak lama kemudian ia pun pamit pergi. Kata-kata Bang Arfan barusan membuat Bang Syahril aneh. Ya, perasaannya pun tiba-tiba merasa tidak enak. Abang, kenapa kok abis ditengokin kakaknya malah jadi sedih gitu? Ujar sang istri. Gak tahu dek, kenapa tiba-tiba perasaan abang jadi gak enak seperti ini ya, ujar Syahril. Bang Arfan tadi bicara seolah-olah dia ingin pergi jauh sekali dek. Itu mungkin cuma perasaan abang saja, abang kan lagi sakit. Sudah, abang istirahat lagi aja ya.
Besok insya Allah abang akan sehat. Kan besok acaranya, ujar Hana mencoba menenangkan sang suami. Di esok harinya, acara pun dimulai di salah satu gedung resepsi megah yang berada di kota Bandung. Akad nikah pun berlangsung lancar tanpa adanya hambatan, lalu kemudian pesta pernikahan pun digelar dengan meriah. Seluruh keluarga pun bergembira. Mereka bersuah foto dan juga menikmati hidangan-hidangan lezat yang kala itu sudah disiapkan. Para tamu undangan pun terlihat antusias. Cukup banyak tamu undangan kala itu yang datang. Akan tetapi, setelah zuhur, keceriaan seketika berubah mencekam ketika jerit histeris terdengar dari arah luar gedung. Syahril pun bergegas keluar gedung untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi, dan betapa terkejutnya Syahril kala itu. Ia melihat kakak kesayangannya tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Ya, Bang Arfan jatuh pingsan secara tiba-tiba. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa Bang Arfan? Pertanyaan Syahril terlontar dengan keras. Semua orang terdiam karena memang tak ada yang tahu apa penyebabnya. Dan tanpa menunggu ambulans, Syahril di sini pun langsung membawa Bang Arfan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di dalam mobil ada keanehan. Ya, ketika Syahril memeriksa kondisi tubuh Bang Arfan, terlihat lebam membiru dari leher sampai ke punggung Bang Arfan. Cepat, tolong cepat. Abang saya butuh segera ditangani rumah sakit, ujar Syahril sambil memangku Bang Arfan. Ketika sampai di rumah sakit, Bang Arfan pun langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Semua keluarga pun menunggu dengan cemas di luar ruangan. Syahril terlihat mondar-mandir, tampak raut kecemasan di wajahnya untuk menunggu kabar dari dokter di dalam ruangan. Tak lama kemudian, tim dokter pun keluar dari dalam kamar pasien dan mengabarkan jika Bang Arfan tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Seketika jerit tangis pecah di lorong rumah sakit. Ya, Bang Syahril terduduk lemas. Ia tak percaya jika obrolannya kemarin dengan Bang Arfan benar-benar terjadi. Kakak kesayangannya benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Di sini ada satu kejanggalan. Ya, Bang Bahar selaku anak pertama tak terlihat hadir di rumah sakit kala itu. Jenazah Bang Arfan pun segera dibawa pulang ke Pulau Karimun untuk segera dikebumikan di area pemakaman keluarga. Pada saat prosesi pemakaman, terlihat Syahril sangat terpukul atas kepergian sang kakak yang sangat mendadak itu. Bahkan pihak rumah sakit pun tidak menemukan adanya penyakit serius yang diderita Bang Arfan, dan memang selama ini Bang Arfan tidak pernah ada riwayat penyakit serius. Akan tetapi lebam biru dari leher sampai ke punggung Bang Arfan inilah yang masih menjadi pertanyaan besar buat Bang Syahril. Karena itu semua sangat mirip dengan ciri-ciri meninggalnya Bang Amir maupun 2 ABK kapal Bang Bahar yang meninggal di tengah laut. Setelah acara pemakaman selesai, salah satu orang tua yang hadir di sana tiba-tiba saja mendampingi Syahril. Jaga dirimu baik-baik. Ada sosok jahat yang mengikutimu. Dan sepertinya ada benang merah atas kejadian akhir-akhir ini dalam keluargamu, ujar orang tua itu. Lalu ia pergi begitu saja. Syahril pun benar-benar merasa heran atas perkataan orang tua tersebut, tapi memang dia merasa jika ada sesuatu yang mengikutinya, dan hal ini pun ia sudah rasakan sebelum acara resepsi di Bandung. Selepas pulang dari makam, Bang Syahril pun langsung berbicara kepada Hana sang istri tentang apa yang sudah dikatakan orang tua tadi di pemakaman, maupun perasaan aneh yang selama ini sudah ia rasakan. Sudahlah Bang, Abang gak usah terlalu memikirkan. Mungkin karena Abang masih dalam kondisi berduka, jadi mungkin saja perasaan Abang jadi kacau, ujar Hana mencoba menenangkan Bang Syahril. Sepertinya Abang harus bicara dengan Bang Bahar, karena Abang merasa ini semua ada sangkut pautnya dengan Bang Bahar, ujar Syahril. Bang, jangan Bang. Abang kan tahu bagaimana sifat Bang Bahar, apalagi Mbak Ratri istrinya. Sudah Bang, urungkan saja niat Abang, ujar Hana setengah menahan tangis. Ya, Hana sendiri memang sudah melihat gelagat tidak baik dari Bang Bahar dan juga istrinya, karena total sudah 4 orang meninggal dunia secara tidak wajar, dan 2 orang diantaranya merupakan adik kandung Bang Bahar sendiri.
dalam rentang waktu setahun ini dan berjarak 3 bulan dari masing-masing kejadian. Hal inilah yang membuat Hana sangat khawatir, terutama dengan keselamatan suaminya yang merupakan adik bungsu dari Bang Bahar. Pikirannya kini selalu digelayuti perasaan ketakutan, seolah-olah Bang Bahar dan juga istrinya sedang mengintai keluarga mereka. Di keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Hana, Bang Syahril pun mendatangi kediaman Bang Bahar. Disinilah Bang Syahril merasa sudah tak sanggup lagi untuk menahan gejolak di dalam dadanya atas semua kejadian-kejadian janggal di akhir-akhir ini. Syahril datang seorang diri siang itu. Ia pun disambut oleh Bang Bahar dan juga Mbak Ratri. Ketika dipersilakan duduk, Syahril pun lalu mulai mengutarakan isi hatinya. Kau ini, Ril, apa kau pikir aku tidak sedih, melihat kedua adikku meninggal? Bentak Bang Bahar kala mendengar semua curahan hati Syahril, yang mana dia merasa tersinggung kala mendengar jika seolah-olah dia terlihat cuek di setiap kejadian meninggal dunia adik-adiknya. Karena memang sangat terlihat jelas di setiap kejadian, Bang Bahar seolah-olah santai sekali menghadapinya. Bahkan dia pun tak ikut ke rumah sakit dan hanya menunggu saja di rumah. Bahkan di setiap acara tahlil selama 1 minggu, Bang Bahar tidak pernah hadir. Kamu itu Ril, ada saja. Mana ada kakak yang tidak sedih kehilangan kedua adiknya? Jangan-jangan kamu iri dengan kesuksesan kami yang sekarang ini yang sudah melewatimu, jauh melewatimu, ujar Ratri istri Bang Bahar dengan ketus. Di sini Syahril pun hanya bisa diam. Ia menahan gejolak amarah ketika mendengar kakak iparnya ikut angkat bicara. Kamar di lantai 2 buat apa, Bang? Aku pernah, Bang, lihat ada patung dan sesaji dupa di dalamnya, ujar Syahril tak kalah ketus. Kamar mana? Oh, kamar nomor lantai 2. Kau lihat patung di sana? Itu koleksi benda kuno saja. Tak ada maksud lain. Sudah, kau jangan pikir macam-macam, Ril. Di sini terlihat Bang Bahar sedikit gelagapan menjawab pertanyaan Syahril. Syahril, kamu ini hanya karena bisnis tega ya memfitnah kakak kandungmu sendiri melakukan pesugihan, ujar Mbak Ratri semakin ketus. Sudah Ril. Kau ini tenangkan dulu saja dirimu. Mungkin saja kau masih berduka hingga kau berbicara ngawur. Ya, di sini Bang Bahar tiba-tiba saja berubah menjadi bijaksana sambil kala itu matanya melirik ke arah sang istri, yang mana sepertinya sang istri sudah keceplosan mengucapkan kata pesugihan. Setelah percakapan dengan Bang Bahar dan istrinya, gangguan-gangguan aneh pun mulai jelas dirasakan oleh Syahril. Ya, ia seperti terus diikuti oleh sosok aneh. Gerak-geriknya pun seperti terus diawasi. Puncaknya, ketika malam hari, ia pun bermimpi didatangi oleh seekor kera besar yang tingginya hampir 2 kali manusia dewasa. Bahkan Hana dan juga anaknya yang nomor 3 beberapa kali melihat penampakan kera besar itu di dalam rumah mereka. Dan akhirnya Syahril di sini berkata sesuatu yang terdengar janggal oleh Hana sang istri. Jika memang aku harus menjadi korban yang berikutnya, maka ini harus sebagai penutup agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Abang ngomong apa sih? Abang ngomong apa? Nggak ada, Bang. Nggak akan ada lagi korban lagi yang jatuh. Abang harus terus hidup, Bang. Kita akan menua bersama, Bang. Kita akan melihat anak-anak kita tumbuh dewasa. Abang jangan begitu, Bang, ujar Hana sambil menangis. Syahril pun di sini tidak menjawab. Ia hanya memeluk Hana dengan erat. Terlihat air mata mulai menetes di pipinya. Syahril merasa kini keluarga mereka seolah-olah sedang diawasi. Di lain sisi, setelah kejadian-kejadian janggal dan yang terakhir adalah meninggal dunianya sang adik, kini usaha Bang Bahar benar-benar semakin sukses.
jumlah kapal yang dimilikinya kini semakin banyak, yang otomatis jumlah karyawan yang ia miliki pun juga semakin banyak pula. Namanya pun semakin terkenal di seluruh pelosok Karimun. Ya, kenalannya kini banyak sekali orang-orang penting ataupun para pejabat daerah, yang mana itu semua semakin membuat lancar usahanya. Hingga di suatu hari, Bang Bahar mendatangi Syahril. Ia mengatakan jika ia butuh bantuan untuk mengawasi perbaikan kapal miliknya, karena di hari itu Bang Bahar harus menemui salah satu pejabat penting di daerah. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, Syahril menyanggupinya. Ya, perbaikan kapal ini sendiri pun akan memakan waktu yang cukup lama dan mengharuskan para pekerja termasuk Bang Syahril pun harus lembur. Dek, malam ini abang tidak pulang ya, karena tanggung. Ini perbaikan kapalnya sudah hampir selesai, ujar Syahril di seberang telepon mengabarkan Hana. Kenapa nggak dilanjutkan besok saja sih bang? Jawab Hana khawatir. Tanggung dek, sudah kamu tenang saja, semuanya aman, jawab Syahril singkat. Lalu ia pun mematikan sambungan telepon. Entah kenapa Hana merasakan perasaan janggal kala itu, akan tetapi ia pun coba tak menghiraukan, dan ia pun terus berdoa untuk keselamatan suaminya. Tepat jam 12 malam, Hana pun mendengar pintunya diketuk-ketuk oleh seseorang, yang mana setelah ia buka ternyata itu adalah Pak RT, sudah berada tepat di depan pintu rumahnya. Mohon maaf Bu, malam-malam saya mengganggu. Saya diminta untuk menjemput Bu Hana. Untuk selanjutnya kita menuju ke rumah sakit karena ada pekerja kapal yang dibawa ke rumah sakit, ujar Pak RT. Loh, kenapa Pak RT yang jemput saya? Memangnya suami saya kemana? Tanya Hana curiga. Suami ibu sudah di rumah sakit. Sudah, ayo kita segera berangkat sekarang, ujar Pak RT. Walaupun penuh rasa curiga dan juga tiba-tiba perasaan aneh yang mendera, Bu Hana pun akhirnya berangkat ke rumah sakit bersama Pak RT. Dan ketika sampai di rumah sakit, Hana pun langsung diajak ke salah satu ruangan, yang mana di depan pintu ruangan itu sudah ada beberapa ABK kapal yang menunggu. Mana Bang Syahril? Mana suami saya? Mana? Tanya Hana dengan nafas memburu. Perasaannya pun semakin kacau kala dari pintu ruangan ia melihat di atas ranjang pasien ada sesosok tubuh yang kala itu sudah diselimuti sampai tertutup seluruh tubuhnya dari kaki sampai dengan kepala. Bang Syahril mana? Bentak Hana, tapi tak ada yang menjawab, semua diam. Sampai pada akhirnya Pak RT pun membimbing Hana untuk masuk ke dalam ruangan. Hana bergetar. Ketika ia mulai mendekat ke sosok di atas ranjang itu, jantungnya pun berdegup dengan kencang, perasaan semakin tidak karuan. Perlahan Hana membuka selimut yang menutupi sosok itu, dan betapa terkejutnya Hana kala ia mengetahui jika sosok yang berada di hadapan itu adalah sosok Bang Syahril yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Hana menjerit histeris. Ia peluki dan ia ciumi jenazah suami tercintanya. Para perawat